بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أقسام العلم Yanqasimul ilmu illa qismain. Gimana? Ilahnya? Yanqasimul ilmu ila qismain. Daruriyun wa nadhariyun. Al-awwal Bisa juga daruriyin wa nadhariyin. qismain ya. Iya. Benar. Kemudian Al-awwalu fadh-daruri ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyya bihaythu yadtaru ilaihi min ghairi nadrin wala istidlal misalnya di bahasamu wala istidlal kal ilmi bi anna al-kulla akbaru min al-juz wa anna an-nara harith وأن النار حارة وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله الثاني والنظاري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك وبمنك علما نافعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali di majlis ini insyaallah, majlis al-usul min ilmi al-usul. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang definisi dari ilmu itu sendiri, kemudian maratibul idrak dari ilmu, kemudian dhann, kemudian syak, kemudian waham, kemudian jahal basit, dan kemudian jahal murakkab. Dan tentu saja kita ingin semua ini dari awal usul fiqh itu benar-benar sudah paham dari awal. Dan apa insyaallah pada pekan depan ada pertanyaan-pertanyaan dari anak mengenai definisi atau hal-hal yang memang penting yang pernah kita pelajari dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini. Jadi jangan sampai kita yang penting ngaji anak nggak mau. Harus ada sesuatu yang antum hafal dari hal-hal yang layaknya dihafal insyaallah. Ilmu secara bahasa, ilmu itu artinya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengen dengar? Hah? Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Bisa diulang satu persatu?
idraku syai' Coba Pak Bu Nora. Waalaikumsalam. idraku Silakan. syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman Ahsanta. Coba Mas Ari. Ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ahsanta. Ilmu? Itu ilmu itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma huwa alaihi ahsanta. Ilmu? Ahsantum. Barakallahu fi hifdzikum. Tapi itu ilmu. Kemudian maratibul. Jadi di sini syaratnya ilmu itu ada berapa? Syaratnya ilmu dengan definisi yang tadi antum sebutkan. Salasa. Yang pertama harus ada idrak. Berarti harus tahu idrakus syai'. Karena kalau misalnya enggak ada idrak, maka namanya jahal basit. Syarat kedua adalah ala ma huwa alaihi. Kalau misalnya ternyata dia idrak tapi la ala ma huwa alaihi, jahal murakkab. Kemudian idrakan jaziman, itu syarat ketiga. Kalau bukan idrakan jaziman, maka dia tidak masuk ke dalam ilmu, dan walaupun dia punya idrak tapi enggak jazim, itu bisa dhann atau syak atau waham. Tapi maratibul idrak itu apa aja Mas Ari? Maratibul idrak itu apa aja? Sebutkan. Ilmu 6 ya, 6. ilmu Kemudian waham jahil batin dan murakkab ahsanta. Baik. Alhamdulillah ini bagus. Antum bisa menjawab, alhamdulillah. Dan kita menuju ke aqsamul ilm. Aqsamul ilm, bagian-bagian dari ilmu, atau ilmu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, atau yanqasimul ilmu ila qismain, daruriyyin wa nadhariyyin. Ilmu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama daruri, yang kedua nadhari. Daruri yaitu sesuatu yang darurat, yang memang masyhur ya. Nadhari yaitu sesuatu yang butuh nazar, yaitu perenungan lebih. Baik, kita mulai dari fadl al-awwal. Fad-daruriyyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yadtarru ilayhi min ghairi nadharin wala istidlalin. Apa itu ilmu daruri? Yaitu ma yakun idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Daruri adalah apa yang pemahamannya, idrakul ma'lumnya, pengetahuan tentang sesuatu itu secara daruri, pasti, benar-benar, bihaitsu yadarru ilaihi min ghairi nazarin wal istidlalin. Dia menjadi darurah kepada ilmu tersebut, sangat darurat mengetahuinya, min ghairi nazar, tanpa memerlukan adanya nazar. Apa nazar? Perenungan. Kalau istidlal, wala istidlal, tanpa perlu mencari dalilnya apa, karena memang sudah terlalu zahir. Kal ilmi bi anna al-kulla akbaru min al-juz'. Sebagaimana seperti contohnya di sini mulai membuat contohnya. Contohnya al-ilmu bi anna al-kulla akbaru min al-juz'. Bahwasanya seluruh itu lebih besar daripada bagian. Sebagai bagian lebih kecil dari seluruh. Ini sesuatu yang masyhur dan darurah untuk diketahui. Jadi di sini kemudian ada tadi al-kull akbar min al-juz'. Contoh kedua, annan nara harratun. Bahwasanya api itu panas. Ya, itu masyhur sudah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Itu masyhur banget. Jadi ilmu daruri
Itu orang yang khusus dan orang yang umum itu juga tahu. Alim dan jahilnya juga tahu tentang itu. Iya. Bahwasanya Mas Ari adalah manusia. Semua dari kita tahu nggak dia adalah manusia? Tahu. Kemudian Mas Ari punya 2 kaki. Itu ilmu daruri. Sesuatu yang benar-benar nggak bisa disangkal lagi oleh orang awam dan orang-orang alim. Contoh lain, wajibnya sholat 5 waktu. Daruri bukan? Daruri atau bukan? Daruri nggak, Mas Ari? Daruri. Semua muslim itu tahu. Jahilnya atau bukan? Tapi kan beda kalau misalnya apakah takbiratul ihram itu wajib atau sunnah atau mubah. Untuk menentukannya ya perlu ilmu. Nah, Waalaikumsalam. Perlu nazar dan istidlal, maka beda. Baik. Itu yang pertama, al-ilm ad-daruri. Tapi yang kedua, al-ilm wan-nazari, ya wan-nazari, al-ilm an-nazari ma yahtaju ila nazarin wa istidlalin. Apa artinya itu? Ma yahtaju itu ilmu yang membutuhkan kepada riset, perenungan dan pendalilan sahih. Walaupun sejenak. Ya, walaupun sejenak nazarnya. Baik, contohnya apa? Kal ilmi biwujubin niyati fi shalah. Sebagaimana mengetahui akan wajibnya niat dalam salat. Itu membutuhkan nazar dan istidlal. Nazar dan istidlal. Baik, contoh lain. Apa hukumnya madmadah dan istinsyaq dan istinsar dalam wudu? Sunnah. Kalau orang berkata misalnya wajib. Tapi untuk mengetahui sunnah atau wajib itu apakah daruri atau nazari? Nazari karena memang asalnya membutuhkan nazar dan istidlal, ya kan? Baik. Hal ini sebenarnya mudah sekali. Apa sih faedahnya, kata Syekh Utsaimin, dari kita membahas tentang hal-hal beginian? Ilmu daruri, ilmu nazari, apa sih faedahnya? Faedahnya adalah ilmu daruri itu tidak boleh diingkari. Ya mau gimana mengingkari? Mas Ari manusia bukan manusia. Enggak, bukan manusia. Ini diingkari gimana? Enggak mungkin. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Diingkari enggak mungkin karena ini ilmu daruri. Iya. Kemudian yang jahal murakkab adalah 1 tambah 1 sama dengan 11. Nah, ini jahal murakkab. Tapi benar gak? Iya. Benar juga sih sebenarnya. Benar ya? Ini ilmu nazari berarti. Ilmu nazari karena enggak semua orang bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 11. Perlu nazar kepada maksud dari pertanyaan. Makanya fahmu soal nisful jawab. Nah, kalau jadi ilmu daruri tadi bedanya dia tidak mungkin untuk diingkari. Adapun ilmu nazari ada mungkinnya diingkari. Mungkin diingkari, ya. Baik, itu yang bisa kita bahas dari macam-macam ilmu. Baik, coba kalau misalnya kita bahas soal-soal. Ma huwa al-ilmu wa mathil lahu wadhkur muhtarazat at-ta'rif. Apa itu ilmu? Tadi udah tahu? Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Wadhkur muhtarazat at-ta'rif. Bahwasanya dalam definisi ada 3 rukun ilmu. Rukun untuk menjadikan sesuatu itu sebagai ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, al-idrak. Al-idrak yaitu mengetahui. Berarti kalau misalnya dia nggak mengetahui, masuknya kemana? Jahal basit. Itu kalau misalnya dia nggak tahu ya. Kemudian syarat atau rukun yang kedua, ala ma huwa alaihi.
Nah, itu rukun yang kedua. Kalau misalnya tidak ala ma huwa alaihi, masuknya ke apa? Jahal murakkab. Sahih. Baik, kemudian lompat ini. Rukun yang ketiga, apa yang rukun ketiga? Idrokan jaziman. Karena kalau enggak ada idrokan jaziman, dia masuknya ke bisa ke dzon, ke syak atau ke waham, tergantung dari kadar keraguan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua, soal kedua. Uzkur al-farqa bainal jahlil basiti wal jahlil murakkabi wa mathil bimithalin yattadihu bihi dzalik. Paham maknanya? Masa nggak paham? Hah? Baik, siapa yang mau menjawab? Nggak tahu artinya? Masya Allah, antum 2 bulan di sini masa nggak tahu? Nggak tahu. Uzkur, sebutlah. Al-farq artinya apa? Perbedaan bainal jahlil basit wal jahl murakkab. Gampang kan? Antara jahl basit dan jahl murakkab. Wa mathil bimithalin yattadihu bihi dzalik. Dan berikan permisalan yang membuat itu wadih. Apa farq bainal jahl basit dan jahl murakkab? Coba lihat di definisi. Apa farq? Ayo. Jahl basit mengetahui ketidaktahuannya. Mengetahui ketidaktahuannya. Kalau misal jahl murakkab, merasa tahu padahal nggak tahu. Iya, sahih. Contohnya? Jangan senyum-senyum aja. Contohnya apa? Bisa ditanya tentang satu cukup, dia langsung jawab misalnya nggak tahu ya nggak tahu gitu. Ya, Iya enggak maksudnya iya benar sahih. Contohin apa itu pertanyaannya, jawabannya gimana, terus siapa nama orangnya, berasal dari mana. Ya. Tentang itu 2 buah kau. Apa aja biar valid yang. Ayo. Gambarkan, contohkan secara praktis. ini apa hukum sholat duha? Apa hukum sholat duha? Nanti jawab saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Berarti itu jahal murakkab atau jahal basit atau alim? Basit. Baik, kemudian kalau jahal murakkab kayak gimana? Kemudian lengkap misalnya ditanya sholat 5 waktu hukumnya apa, dia harus jawab haram. Itu yang tetap suka ketika ini. Itu kafir, itu bukan murakkab. Orang kafir itu. Oke, ahsan. Baik, sekarang yang ketiga soal. Ma huwa dhann wa mal farqu bainahu wa bainasy syakki wal waham. Ayo, siapa yang bisa? Ma huwa dhann. Katakan ana, ayo siapa yang bisa? Yang bisa bilang. Siapa yang bisa? Masa nuzul, ayo, fadhal. Kalau zon 70 keyakinan benarnya itu 7 akurasinya itu 5%. Ana butuh definisi, bukan kayak gitu. Pemahamannya ya Anda. Ya definisi. Baca dulu. Apa itu zon? Udah bisa antum? Hafal? Belum. Siapa yang bisa? Ayo. Mas Ari, Masya Allah, Mas Ari, yuk. Ini kayak gini kan menunjuk tangan. Ayo Mas Ari apa? Idrak syai. Idrak syai timali Din marju. Ahsanta. Taib, apa bedanya Mas Ari? Kalau misalnya zon waham dengan syak, bedanya mana? Kalau zon itu berprasangka kuat. Ya, zon. Zon berprasangka kuat. Kalau syak itu sama kuat. Antara 2 pendapat itu sama kuat. Antara 2 pendapat sama kuat. Baik. Itu kalau syak, ya. Kalau misalnya waham? Kalau waham itu berpendapatnya yang lemah, memiliki pendapat yang lebih lemah.
pendapatnya lebih lemah. Ahsanta, masya Allah, bagus Mas Arif, Mas. Kemudian soal yang terakhir, udhkur aqsamal ilmi mumathilan likulli qismin. Ya, siapa yang bisa? Aqsamul ilm, ayo, dengan ayat tamsil di setiap dari aqsam, di setiap dari qism. Ayo silakan. Aqsamul ilm, apa itu aqsamul ilm? Ayo fadhal, bilang ana. Ayo fadhal. Apa yang ditunggu? Hah? Ayo. bagi menjadi dua, doruri dan nazari. Antum mau pas nggak dia nunjuk baru doruri. Mana sih antum? Dari tadi kan anda nunggu. Ayo doruri dan nazari. Kalau doruri Hmm? dia tidak membutuhkan penelitian untuk mengetahuinya. Iya. Contohnya api itu panas. Sahih. Kemudian kalau misalnya nazari, Nazari sesuatu yang membutuhkan penelitian atau dalil yang untuk mengetahui bagaimana kadarnya, bagi kadar apa? kadar hukumnya. Kadar hukumnya, baik. Kalau ilmu Habibi, Hariri, Ari, nggak ada. Cukup apa dua? Daruri dan Nazari. Ya, nanti Hariri lagi. Oke, ahsanta, masya Allah, bagus. Ingat pekan depan insya Allah anak akan tanya dari awal usul fikih. Jadi murojaah lagi di rumah usul fikih dari awal halaman 3. Kalau perlu dari covernya, harus tahu covernya. Nah, siapa syekhnya, wafatnya kapan, siapa yang menyusun ini, masya Allah. Sampai halaman 14 ya. Murojaah lagi pekan depan insya Allah anak tanya satu-satu, harus tahu. Kalau nggak tahu, ya udah, mau gimana aja. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.